Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang salat lahir batin, yang kali ini memasuki bagian yang ke-37 dan akan mengangkat tema mengenai isyarat telunjuk. Ya. Isyarat telunjuk yang kami maksud di sini adalah isyarat telunjuk ketika seseorang sedang duduk tasyahud. Nah, ketika seorang sedang duduk tasyahud. Sebelum kita membahas tentang isyarat telunjuk ini, kita ingin sedikit mengingatkan mengenai posisi tangan ketika seorang duduk tasyahud. Bahwa tangan ketika seorang duduk tasyahud, telapak tangannya yang kanan diletakkan di atas paha kanan, dan yang kiri, telapak tangan kiri diletakkan di atas paha kaki kiri. Ya. Ini adalah posisi tangan terlebih dahulu sebelum kita membahas masalah isyarat telunjuk atau mengacungkan telunjuk. Jadi telapak tangan kanan diletakkan di atas paha kanan dan telapak tangan kiri diletakkan di atas paha kiri. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituturkan oleh Abdullah ibn Zubair, wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra. Yakni Nabi SAW ketika duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan atau telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam beberapa riwayat yang lainnya disebutkan bahwa Nabi SAW terkadang juga meletakkan telapak tangannya di lutut, meletakkan telapak tangannya di lutut, baik yang kanan maupun yang kiri. Inilah cara yang kedua. Jadi cara yang pertama adalah sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zubair di dalam Sahih Muslim, meletakkan tangan kanan di atas paha, tangan kiri di atas paha. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW kadang-kadang meletakkan tangan kanannya itu di atas lutut dan tangan kirinya juga di atas lutut. Cara yang kedua ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga. Di situ disebutkan wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna. Bahwasanya Nabi SAW terkadang meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya. Ini adalah posisi tangan. Inilah posisi tangan. Adapun mengenai ujung siku, ini adalah posisi tangan. Nah, ujung sikunya bagaimana? Ujung sikunya, yaitu ujung siku kanan, itu beliau letakkan di atas
paha kanan. Jadi ujung siku kanan diletakkan di atas paha kanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa hadda mirfaqahu al-ayman ala fakhidhihi al-yumna, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ujung siku kanannya di atas paha kanan beliau. Ya, meletakkan ujung siku kanannya di atas paha kanan beliau. Ini adalah berbicara tentang masalah tangan. Ya, posisi tangan ketika seorang dalam keadaan duduk tasyahud. Setelah kita selesai membahas tentang posisi tangan ini, baru kita akan memasuki mengenai isyarat telunjuk. Ya. Jadi tangan sudah jelas, kadang di atas paha, kadang di atas lutut. Tapi bagaimanakah posisi jari-jari ini? Bagaimana posisi jari-jari ini? Apa yang seharusnya dilakukan oleh jari-jari tersebut? Berdasarkan dalil yang ada, bahwa jari telunjuk itu menurut sebagian riwayat yang sahih diacungkan jari tersebut. Ya, diacungkan jari tersebut. Dan menurut beberapa riwayat yang lainnya digerakkan. Ya. Jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa jari telunjuk itu diacungkan, dan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya jari telunjuk itu selain diacungkan juga digerakkan. Saya akan baca beberapa hadis yang menunjukkan mengacungkan jari telunjuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il ibn Hujur, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa'il ibn Hujur mengatakan wa hadda mirfaqahu al-ayman ala fakhidhil yumna. Ini hadis yang tadi kelanjutannya. Nabi SAW meletakkan ujung siku beliau, ya, meletakkan ujung siku beliau di atas paha kanannya. Wa qabada thintaini wa halaq wa ra'aituhu yaqulu hakadha. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis tadi bahwa setelah Nabi SAW meletakkan sikunya di atas paha kanannya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menggenggam atau melipat dua jarinya, yakni jari kelingking dan jari manisnya, ya, jari kelingking dan jari manisnya. Dua halak. Kemudian beliau membuat atau menggandengkan, atau bahasa Jawanya menggatukkan, ya, antara jari tengah dengan ibu jari, ya, dengan ibu jari. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengacungkan jari telunjuknya. Nah, jadi di sini disebutkan oleh seorang rawi, yaitu Bishr ibn Mufaddal, beliau mempraktekkan bahwa yang beliau lihat adalah bahwa Nabi SAW itu dari Wa'il ibn Hujur, bahwa Nabi SAW itu mengacungkan jari telunjuknya. Mengacungkan jari telunjuknya. Ini salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW, sebagaimana dituturkan oleh Wa'il ibn Hujur dan disaksikan oleh Bishr ibn Mufaddal, bahwa Nabi SAW itu mengacungkan jari telunjuknya. Ini satu riwayat. Dan riwayat yang lain, ya, menyebutkan bahwa Nabi SAW juga selain mengacungkan jari telunjuknya, juga kadang-kadang beliau SAW menggerakkan jari telunjuknya. Dan ini dalam hadis riwayat Abu Dawud juga, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dari hadis Wa'il ibn Hujur, annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a asbu'ahu fa ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengacungkan jari telunjuknya, dan aku lihat beliau menggerakkannya. Dan aku lihat beliau menggerakkannya seraya berdoa. Seraya berdoa. Nah, ini adalah salah satu riwayat yang dinyatakan sahih oleh sebagian ulama, menunjukkan bahwa Nabi SAW itu menggerakkan. Dua riwayat ini sama-sama sahih. Baik yang sekedar mengacungkan saja atau yang menggerakkan, dua-duanya sama-sama sahih, sehingga tidak ada masalah insyaallah bagi kaum muslimin
yang akan sekedar mengacungkan saja atau sekedar menggerakkan saja. Insya Allah masing-masing punya dalilnya. Cuman yang jadi pertanyaan di sini, baik yang menggerakkan maupun yang mengacungkan, ya, itu sejak kapan dia mulai mengacungkannya? Para ulama berbeda pendapat. Di antaranya dalam mazhab Hanafi, mengacungkannya adalah ketika mengucapkan la, yaitu asyhadu an la ilaha. Ya, ketika kata-kata la itu baru diacungkan. Kemudian setelah itu diletakkan kembali. Ya, diletakkan kembali. Kemudian diacungkan lagi ketika illa. Ini menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, ya, diacungkannya ketika illallah. Ya, ketika illallah. Jadi la ilaha illallah baru diacungkan. Kalau mazhab Maliki, mereka berpendapat jadinya digerakkan, ya, ke kanan dan ke kiri. Ya, digerakkan ke kanan dan ke kiri sampai selesai sholat. Ini menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Hambali, ya, jadi digerakkan setiap menyebut nama Allah. Ya, setiap menyebut nama Allah. Dan ketika tidak menyebut nama Allah, maka tidak digerakkan. Ini beberapa mazhab para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Menurut para ulama yang lainnya, di antaranya Imam Al-Mubarakfuri, ya, di antaranya Imam Al-Mubarakfuri, bahwa yang lebih kuat, ya, beliau mengatakan zahirul ahadits, ya, lahiriah hadisnya atau zahir hadisnya, yadullu ala al-isyarati min ibtida'il julus. Jadi lahiriah hadis-hadis yang ada, redaksi atau tekstual hadis-hadis yang ada itu menunjukkan bahwa isyarat itu diawali sejak mulai duduk. Jadi dari awal duduk sudah diisyaratkan jari tersebut. Maka wallahu alam, barangkali ini adalah yang lebih kuat, yaitu di mana seorang muslim begitu duduk dia langsung mengacungkan jari telunjuknya, ya. Entah dia mau menggerakkan atau sekedar mengacungkan, dua-duanya sama-sama ada dalil sebagaimana yang telah kami bawakan tadi di depan, ya, sebagaimana yang tadi sudah kami bawakan di depan. Dan ini, ya, mengacungkan jari telunjuk adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama kita ketika seorang sedang melakukan sholat, baik mereka yang sekedar mengacungkan ataupun yang menggerakkannya. Dan sunnah, mengamalkan sunnah ini, ya, sangat menyakitkan syaitan, ya, sangat menyakitkan syaitan. Karena seorang hamba melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, setiap seorang hamba melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka setan akan kesakitan. Berbeda ketika seorang insan, ya, melakukan apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Setan akan senang. Ya, setan akan senang. Sekedar catatan kaki, ya, saya melebar sedikit bagaimana setan itu senang ketika hamba tidak melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adalah apa yang sering kita dengar dari penuturan orang-orang yang katanya punya ilmu tenaga dalam, ya, punya kesaktian dan seterusnya. Ketika kita tanya, loh, kenapa kamu kok punya ilmu-ilmu seperti itu? Bukankah itu nggak dicontohkan dalam agama kita? Mereka akan mengatakan, loh, apa salahnya? Guru kami mengajarkan kepada kami amalan-amalan yang di dalamnya ada zikir-zikir, baca anu, sekian kali, setiap malam, sekian ribu kali, dan seterusnya. Ya. Bukankah itu baik kita mengucapkan zikir? Ya, misal saya nggak tahu secara spesifik zikirnya apa. Katanya misalnya baca tasbih sekian kali, tahmid sekian kali, membaca ayat anu sekian kali, kemudian dengan posisi tertentu dan seterusnya. Mereka katakan seperti itu. Masa dengan membaca zikir-zikir seperti itu kemudian yang datang adalah setan? Ya, tidak mungkin. Ini adalah karunia dari Allah, kata mereka. Kita katakan pertama, ya, yang namanya orang beribadah itu kan mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Alias niatnya itu harus ikhlas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua,
Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang Anda mengamalkan zikir itu dengan maksud ingin mendapatkan ilmu tenaga dalam. Apakah itu niat yang ikhlas? Ya, untuk mendapatkan ilmu macam-macam lah. Ada ilmu yang bisa ngilang, ada ilmu kebal dan seterusnya. Apakah beribadah, ya, berzikir dengan maksud seperti itu bisa dibenarkan? Niatnya apa? Ya. Berzikir untuk mencari kesaktian. Bukankah kita beribadah, berzikir itu untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla? Ikhlas semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, zikir yang panjenengan sebutkan itu, apakah dicontohkan oleh Nabi SAW? Jumlahnya, tata caranya, ya, kemudian redaksinya, apakah itu dicontohkan oleh Nabi SAW? Kalau memang Anda mengatakan itu dicontohkan oleh Nabi SAW, kita minta bantuannya, tolong ditunjukkan di dalam Al-Quran, ayat berapa, surat apa, atau dalam hadis Nabi SAW, riwayat siapa, ya, nomor berapa, apakah hadisnya sahih atau tidak. Ya. Seandainya ternyata setelah kita pelajari, kita teliti, ternyata tidak ada contohnya di Nabi SAW, maka yang datang adalah syaitan. Ya, yang datang adalah syaitan. Karena syaitan itu akan merasa kesakitan ketika seorang mengamalkan sunnah, mengamalkan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, itu tidak membuat syaitan kesakitan, bahkan membuat syaitan kesenangan. Nah, membuat setan kegirangan. Ya. Makanya kembali kepada pembahasan masalah tasyahud tadi. Nah, ketika berbicara tentang Nafi', ya, menceritakan tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi SAW. Nafi' itu pembantunya Ibnu Umar. Beliau berkata, "Kana Abdullah Ibnu Umar idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa asyara bi asbi'ihi." Nafi', pembantunya Ibnu Umar, menceritakan bahwa Ibnu Umar ketika duduk dalam sholatnya, beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Dan ini sudah kita bahas tadi, ya. Wa asyara bi asbihi, dan beliau Ibnu Umar, ya, mengacungkan jari telunjuknya. Wa atba'aha basarahu, dan matanya, pandangannya itu adalah mengarah kepada jari telunjuk. Thumma qala, kemudian beliau, yaitu Ibnu Umar, berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, lahiya asyaddu ala syaitani minal hadid. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa acungan jari telunjuk ini lebih menyakitkan setan dibanding kalau setan itu dipukul dengan besi. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi acungan jari telunjuk kita itu lebih menyakitkan bagi setan dibandingkan kalau setan ini dipukul dengan besi. Ya. Apakah artinya bahwa kita ini mengacungkan jari telunjuk sambil kita gerakkan sekeras-kerasnya karena kita sedang mukul setan? Bukan itu maksudnya. Para ulama tidak menjelaskan seperti itu. Akan tetapi maksud dari hadis ini bahwa acungan jari telunjuk kita ini ketika sholat lebih menyakitkan bagi setan dibandingkan kalau setan dipukuli dengan besi, adalah ingin menunjukkan bahwasanya ketika seorang mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu akan membuat setan kesakitan, akan membuat setan sedih, ya. Karena setan diperintahkan oleh Allah untuk taat, dia nggak mau taat, akhirnya masukkan oleh Allah SWT ke neraka. Sedangkan kaum mukminin mendapatkan perintah dari Allah SWT, mereka praktekkan, sehingga mereka tidak menjadi temannya setan nanti di neraka, dan justru mereka akan masuk ke dalam surganya, dan semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Jadi ini mengenai acungan jari telunjuk. Berikutnya adalah cara, ya, posisi tangan, ya, tangannya itu bagaimana, jari-jarinya itu seperti apa. Ada dua cara, ya, di dalam posisi jari-jari ini ketika seorang mengacungkan telunjuknya saat tasyahud. Cara yang pertama,
adalah dengan menggenggam seluruh jari-jari kecuali jari telunjuk. Jadi seluruh jari-jarinya mulai dari jari kelingking, jari tengah, kemudian jari manis dan jempol itu semuanya digenggam. Ya. Posisinya seperti kalau seperti ini ya, sekedar kita menggenggam saja. Ya, ini adalah posisi yang pertama. Seluruh jari-jari selain jari telunjuk digenggamkan. Ya, dan ibu jari atau jari jempol dia ditaruh di atas jari tengah. Ya, ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua ya, adalah jari telunjuk dan jari tengah dilipat, kemudian digantukkan, ya, digandengkan antara jari tengah dengan ibu jari, yaitu jempol, alias membuat lingkaran. Ini cara yang kedua. Saya ulangi, ya, cara yang kedua. Nah, jari kelingking, ya, dan jari manis dilipat. Nah, para pendengar bisa mempraktekannya. Jari manis dan jari kelingking, ya, jentik, ya, jari kelingking dan jari manis dilipat. Kemudian sisanya berarti jari apa? Jari tengah. Jari tengah ini digabungkan, ditempelkan dengan ibu jari alias jempol. Ya. Membentuk semacam lingkaran. Kemudian jari telunjuknya diacungkan. Ini cara yang kedua. Dan dua cara ini sama-sama sahih hadisnya. Nah, sama-sama sahih hadisnya. Saya ulangi. Posisi jari-jari ada dua cara. Cara yang pertama, seluruh jari-jari, ya, kecuali jari telunjuk, mulai seluruh jari-jari kecuali jari telunjuk, berarti jari apa saja, kelingking, jari tengah, jari manis, dan jempol, semuanya digenggam, semuanya dilipat. Nah, jempolnya di atas, maksudnya di atas jari tengah. Inilah posisi yang pertama. Posisi yang kedua adalah yang dilipat cuma jari kelingking dan jari tengah saja. Dan jari manis saja dilipat seperti ini. Berarti yang tersisa adalah 3 jari. Ya, jari telunjuk jelas dia kerjaannya ngacung. Ya, berarti yang tersisa adalah 2 jari, yaitu jari tengah dan jempol. Apa yang dilakukan oleh jari tengah dan jempol? Jari tengah dan jempol digabungkan. Nah, digabungkan ujungnya sehingga membentuk seperti lobang, ya, seperti angka 0. Kemudian jari telunjuknya diacungkan. Ini dua cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, hendaklah pandangan mata kita mengarah kepada telunjuk yang sudah kita acungkan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, nyatakan Hasan Syekh-Albani, wa asyara bi asbi'ihi wa ajba'aha basarah, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengacungkan jari telunjuknya, kemudian mata beliau atau pandangan mata beliau mengarah kepada jari telunjuknya, dan para ulama kita mengatakan tidak melewati mata kita, hendaknya pandangan mata kita tidak melewati jari telunjuk itu, tetap ke arah jari telunjuk tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan materi yang disampaikan di kesempatan hari ini berkenaan dengan isyarat telunjuk. Bagi keluarga di sana yang akan bertanya, silakan bisa mengajukan pertanyaan Anda via SMS di nomor 085 600 100 880. Baik Ustaz, di kesempatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita langsung saja bacakan. Yang pertama Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong nasihatkan kepada kami biar kami bisa mengamalkan hadis tentang mengacungkan dan juga menggerak-gerakkan jari, tetapi ketika sholat berjamaah di tempat yang halayak umum atau orang-orang awam, kami merasa menjadi tidak khusyuk dan juga takut mengganggu kekhusyuan yang di samping saya, karena menggerak-gerakkan jari ini terkadang juga akan menimbulkan pandangan yang lain Ustaz. Mohon nasihatnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, masalah mengacungkan atau menggerakkan jari itu fleksibel, ya, itu fleksibel. Anda mau mengacungkan, sekedar mengacungkan saja boleh,
Anda mau menggerakkan juga boleh. Jadi fleksibel. Ya, fleksibel. Anda mau mengacungkan saja boleh, Anda mau menggerakkan juga boleh. Oleh karena itu, maka dalam hal ini kalau seandainya Anda menggerakkan jari kemudian akan menimbulkan polemik, di masyarakat, maka seyogyanya tidak perlu, tidak apa-apa. Anda bisa mengamalkan, Anda ingin menggerakkannya ketika Anda sholat sendiri di rumah, ini juga mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi dalam hal ini fleksibel. Ya, kalau misalnya Anda khawatir menggerakkan jari telunjuk Anda akan menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat, maka Anda bisa mengacungkan jari telunjuk Anda saja. Dan itu dicontohkan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Anda toh pengen tetap menggerakkannya dan Anda tidak ingin menimbulkan polemik, silakan Anda gerakkan ketika Anda sedang duduk sholat sendirian di rumah atau di komunitas yang mereka sudah memahami hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustadz atas jawaban dan juga nasihatnya. Kita lanjut Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ummu Ati di Grecol yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar kalau orang yang mengacungkan jari telunjuk digerak-gerakan katanya lagi buka pintu surga. Benarkah Ustadz dengan pernyataan yang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Untuk Ummu Ati atas pertanyaannya, terima kasih. Saya belum pernah membaca hadis atau menemukan hadis yang menyebutkan seperti itu. Ya, maka bagi Anda yang pernah mendengar orang menyampaikan seperti itu, diminta saja kepada yang menyampaikannya untuk menyampaikan dalil yang melandasi ucapannya tersebut. Nah, jadi kalau saya pribadi sih belum pernah mendengar hadis yang menyebutkan seperti itu. Yang saya tahu ya itu adalah sesuatu yang dicontohkan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, satu pertanyaan lagi Ustadz yang datangnya dari hamba Allah di Kalimantan yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah pada sujud setelah selesai baca doa sujud, bolehkah berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab Ustadz? Dan bagaimana posisi kaki pada saat duduk tasyahud akhir dari hamba Allah ini Ustadz? Ya, kalau berdoa dianjurkan. Setelah selesai tasyahud sebelum salam dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kalau pakai bahasa selain Arab sebaiknya dihindari. Dihindari karena ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah itu, maka lebih selamatnya Anda menghindari untuk menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab walaupun untuk berdoa di dalam sholat Anda. Anda bisa membaca dengan doa-doa yang sudah Anda hafal yang beredaksi Arab yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW, itu lebih utama. Adapun posisi duduk ya ketika tasyahud akhir itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama, terutama ketika duduk tasyahud akhir yang cuma 2 rakaat salatnya. Ada yang mengatakan tawarruk, ada yang mengatakan iftirash. Ya, masing-masing punya dalil dan insya Allah dalam hal ini fleksibel. Anda iftirash ada dalilnya, ada tawarruk ada dalilnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.